Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Kamis Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Kamis Pahing menjalani karma. Jadi teman-teman Kamis Pahing, karma. Apa itu karma? Ya, apa itu karma? Karma itu adalah balasan ya atas tindakan kita di masa lalu. Masa lalu itu bisa kemarin ya, satu hari yang lalu, atau bisa satu minggu yang lalu, atau bisa satu bulan yang lalu, atau bahkan satu tahun, bahkan 10 tahun yang lalu. Ya, biasanya karma itu lama, teman-teman ya. Misalkan saya melakukan tindakan ya jahat, saat ini saya melakukan tindakan jahat terhadap orang. Itu bisa jadi 5 tahun, 10 tahun lagi baru saya akan mendapat balasan dari kejahatan yang pernah saya lakukan kepada orang. Itu yang disebut dengan karma. Kenapa kok bisa begitu lama? Karena ketika seseorang menjalani yang namanya sebuah karma, orang yang kita sakiti itu butuh proses untuk bangkit. Orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti itu butuh proses, butuh waktu untuk bisa bangkit, untuk bisa sembuh dari rasa sakit tadi. Lah, ketika dia sembuh dari rasa sakit tadi, maka dia akan terbalaskan, akan dibalas dengan sebuah karma. Yakin pasti. Ya, makanya ada filosofi di Jawa itu ngunduh wae pakerti. Ya, ngunduh wae pakerti artinya memetik hasil dari perbuatan kita. Nah, ketika perbuatan Anda baik berupa dharma, Anda pun juga akan mendapatkan kebaikan. Ketika perbuatan Anda jahat, Anda pun juga akan mendapatkan balasan sebuah masalah yang itu akan jauh lebih berat daripada perbuatan Anda. Ya, lah karma ini ya, karma ini tidak harus sama gitu loh ya dengan perbuatan Anda, itu tidak harus sama, tidak harus sama kaitannya dengan kronologisnya gitu loh ya, tapi rosoni itu akan sama atau bahkan lebih berat daripada tindakan Anda. Contoh misalkan ya, saya pernah nipu seseorang ya. Saya pernah nipu seseorang si A misalkan. Saya tipu uang 10 juta ya, otomatis kan saya mendapatkan uang 10 juta. Nah, suatu saat ya, saya ini akan kehilangan katakanlah 100 juta gitu. Loh, itu balasan karma itu seperti itu ya, atau bukan bentuk uang misalkan ya. Misalkan saya sakit terus berobat dan nilainya itu berjuta-juta gitu, lebih dari 10 juta, maka bisa jadi itu adalah sebuah karma gitu. Karma itu seperti itu ya. Lah, ketika saya mengalami yang namanya karma tadi, itu nanti saya akan bisa melihat ya, masalah yang saya hadapi itu ada hubungannya, ada sangkut pautnya gitu. Masalah yang saya hadapi itu ada sangkut pautnya dengan perbuatan saya di masa lalu kepada orang tersebut itu. Jadi seperti itu. Rumus dan dasarnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya, semoga ini bisa Anda pahami, Anda sikapi ya, bahwasanya karma ya, teman-teman Kamis Pahing, karma itu sangat berat sekali ya. Ketika kita katakanlah menjalani yang namanya karma, ketika kita katakanlah dihadapkan pada sebuah karma, kita tidak bisa lari gitu. Mau tidak mau harus kita jalani. Kita tidak bisa bersembunyi ya. Kita tobat sama Tuhan, ibadah, tirakat, itu tidak akan mengurangi karma tadi, tidak akan. Karma itu harus dijalani karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban Anda kepada orang tersebut, kepada Tuhan juga kepada orang tersebut ya. Nah, dan karma ini sekaligus juga hukuman Tuhan gitu loh ya. Di dalam karma itu adalah hukuman Tuhan. Kenapa kok ada hukuman Tuhan? Karena ketika kita menyalahi orang, itu sama halnya kita itu melanggar perintah Tuhan untuk berbuat baik terhadap sesama. Jadi rumusnya ada di sana ya. Ketika kita menyalahi Tuhan, itu sama halnya ya, kita ya, menyalahi Tuhan.
berarti ada hukuman Tuhan di sana. Iya. Ketika kita menyalahi orang lain, ya, orang lain kan menderita gitu ya. Orang lain kan menderita, butuh waktu untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Sama ketika Anda ini kena masalah gitu, butuh lama loh untuk bisa move on gitu. Butuh lama Anda ini untuk bisa bangkit. Ya. Lama bangkit ini kan adalah sebuah tindakan ya, yang itu butuh perjuangan. Ya, Anda butuh waktu yang lama, Anda butuh waktu ya, Anda butuh waktu yang lama, Anda butuh biaya juga ya, waktu, biaya, tidak air mata juga ya. Banyak pengorbanan yang Anda lakukan ketika Anda bangkit dari keterpurukan akibat orang lain. Nah, maka wajarlah ketika karma itu diberlakukan itu. Nah, karma ini juga dalam pewayangan disebut dengan cokro manggilingan. Karma pala cokro manggilingan. Ya, kemanapun Anda lari, tidak akan bisa bersembunyi. Pasti ketemu dengan yang namanya karma ini. Ya, pasti ketemu dengan yang namanya karma ya. Nah, semoga ini bisa Anda sikapi ya. Semoga ini bisa Anda aplikasikan ya di dalam kehidupan Anda. Artinya pemahaman-pemahaman semacam ini perlu Anda tindak lanjuti ya. Jangan hanya sebatas isapan belaka. Karena bagaimanapun juga ketika Anda menjalani yang namanya karma, maka berat ya. Berat itu pasti gitu, akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Artinya hari-hari Anda itu akan penuh dengan masalah. Hari-hari Anda akan penuh dengan tanggung jawab, penebusan terhadap dosa yang Anda lakukan. Nah, kita harus berpikir positif ya. Ketika Tuhan memberikan karma kepada kita, itu tanda Tuhan sayang pada kita. Artinya kita ini disuruh mempertanggungjawabkan di muka bumi ini ya, untuk membersihkan dosa-dosa Anda terhadap orang lain ya. Jadi ketika Anda sadar bahwasanya masalah yang Anda hadapi itu adalah karma, ya jalani dengan penuh keikhlasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.